Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu nggak sih, bayar tagihan, top up, transfer bisa dilakukan dalam hitungan detik? Tapi apa sih sebenarnya yang memotivasi nasabah untuk menggunakan layanan mobile banking? Yuk, cari tahu bareng kami. Kami dari kelompok 5 Perbankan Syariah B siap membersamai kalian untuk membahas tentang hal ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Fatin dengan NIM 4022300032 dan teman-teman saya Amila Ida dengan NIM 4022300085. Saya Cindy Anifa dengan NIM 4022300030. Dengan saya Ahmad Islamuddin Zikri 4022300022. teori layanan yang pertama, menurut Wijaya dan Cipto, layanan adalah aktivitas, manfaat yang ditawarkan untuk dijual. Yang kedua, menurut Baladevin pada tahun 2018, online banking yang memiliki keterbatasan dalam hal transfer dana, setor dan tarik tunai, dan pembayaran tagihan, telah dikembangkan lebih lanjut menjadi mekanisme digital banking yang lebih holistik dan kompetitif. Yang ketiga, teori layanan. Menurut Kotler, tahun 1995, layanan adalah suatu tindakan atau kegiatan yang ditawarkan satu pihak ke pihak yang lain yang dasarnya adalah tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Menurut Lovelock and Bray, layanan adalah tindakan atau kerja yang menciptakan manfaat bagi pelanggan. Sebagai hasil dari tindakan mewujudkan perubahan yang diinginkan dalam diri atau atas nama penerima jasa tersebut. Teori motivasi yang pertama yaitu menurut Nele Moskowitz, motivasi adalah sebagian inisiatif dan pengarahan tingkah laku, dan pelajaran motivasi sebenarnya merupakan pelajaran tingkah laku. Teori motivasi yang kedua, menurut para ahli dan pendapat lain yang dikutip oleh 1994, motivasi berasal dari bahasa Latin yang berdiri mover, yang berarti adalah dorongan dan pergerakan. Pentingnya motivasi, karena motivasi merupakan hal yang menyebabkan, mengharukan, dan mendukung kelakuan seseorang. Motivasi semakin penting agar masyarakat mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif. Teori motivasi yang ketiga, menurut Bill Clinton, motivasi adalah suatu keahlian dalam mengarahkan posisi pegawai dan sebuah organisasi agar dapat bekerja supaya berhasil, sehingga para pegawai dan tujuan dari organisasi tersebut bisa tercapai. Pernah nggak sih kalian males banget buat ke ATM cuma untuk transfer? Sekarang tinggal klik-klik di HP, semuanya beres dalam hitungan detik. Tapi kenapa ya semakin banyak orang yang beralih ke mobile banking? Yuk kita bahas di sini. Oke, sekarang kita sedang bersama seorang nasabah dengan Mas siapa? Halo, saya Yusuf Aksan, panggil saja Yusuf. Oke, kita di sini dengan Mas Yusuf. Mas Yusuf, kabarnya hari ini bagaimana? Terus kegiatannya akhir ini apa ya, Mas? Alhamdulillah, Bapak baik saja. Dan semoga terus kesibukannya ya bekerja seperti biasa sih. Tapi karena bisa remote, jadi ya agak santai aja dari gue. Kita hari ini bakal bahas bahasan yang agak berat tapi tetap santai ya, seperti pembahasan di kafe. Sebelumnya kan boleh tahu nggak sih Mas, Mas ini nasabah dari Bank Syariah atau Bank Konvensional? Kebetulan kedua-duanya tuh punya rekening masing-masing. Ini boleh sebutin merek kan? Boleh. Kalau bank yang konvensional tuh ada Mandiri sama BCA. Yang syariah tuh ada Bank BSI. Apa Mas merasa lebih santai dan tidak terburu-buru saat melakukan transaksi melalui mobile banking di rumah atau di luar rumah? Setuju banget. Soalnya kita cuma istilahnya install di smartphone. Yang penting sinyal internet itu aman toh. Itu tinggal kita buka HP, misal mau bayar apa, kris, tinggal scan, beres. Misal mau transfer, tinggal masukin rekening, beres. Tidak usah mencatat dan semuanya berasa lebih simple aja. Apa sih Mas alasan utama Mas memilih untuk menggunakan layanan mobile banking dibandingkan datang langsung ke kantor? Oke, biasanya kan kalau kita kantor tuh misal mengurus
ngirim duit ya, transfer. Yang mana sekarang kan bisa lihat ATM juga. Kalau pakai mobile banking kan itu bisa dari rumah, kita nggak harus memangkas waktu di jalanan, misal panas-panasan atau macet mungkin. Ya mungkin cuma sekitar nggak nyampe 2 menit udah beres transfer. Ini misal kalau kasusnya transfer. Atau misal kalau ada kasus misal narik duit. Nah itu kan memang harus ke ATM ya, tapi kalau berkat mobile banking itu kita nggak perlu pakai kartu juga bisa pakai kartu. Dan kayak semua bank sudah mulai seperti itu. Menurut Mas, apakah layanan mobile banking membantu dalam menghemat waktu dan mempermudah aktivitas transaksi? Ya, sangat mempermudah, sangat menghemat waktu. Tidak perlu keluar rumah, cukup dari rumah, bahkan dimanapun. Misal tiba-tiba ingin bayar, kalau tidak ada uang ternyata di dompet. Sekarang kan banyak kris ya, bisa di market. Bahkan pedagang kaki lima tuh sekarang juga ada kris. Jadi menjelaskan dari situ. Mau tanya ya Mas ya, Ya. fitur apa yang paling sering Mas gunakan dalam aplikasi mobile banking dan mengapa fitur tersebut menjadi pilihan utama? Oke, itu yang paling sering saya pakai itu untuk menggantikan dompet. Jadi sekarang cukup bawa HP itu bisa bertahan hidup duluan. Contoh, kalau misal mau bayar, bisa kan pakai kris tinggal scan, itu simpel sekali dan zero admin saat ini. Untungnya kris itu, ya itu nggak ada biaya adminnya. Tapi kadang ada beberapa yang nambah admin, tapi itu sangat sedikit sekali, mungkin 0,sekian%. Kemudian untuk narik sama store, kalau dulu kan saya harus nyiapin ATM. Nah cuman sekarang itu paling nggak perlu ATM karena ada fitur cardless, yang mana ATM-nya saya sebenarnya sudah istilahnya rusak ya, nggak bisa dipakai lagi. Ya itu agak males kembang karena harus kayak ngantri ke bagian jasa. Cukup pakai cardless, HP, masukin kodenya beres, itu bisa itu. Terus fitur lainnya ya paling transfer aja, yang bisa dari mana. Terus bagaimana pandangan Mas mengenai keamanan dalam melakukan transaksi melalui mobile banking? So far untuk saat ini dari pendapat saya sudah cukup aman karena session masa aktif login di mobile banking itu sangat cepat ya. Bahkan misal kita habis transfer tinggal mungkin sekitar 1 menit kurang tuh tapi udah keluar. Jadi tidak harus sering login atau sering digerakkan. Itu dari sisi keamanan login. Kemudian dari sisi sekuritas lain itu saya kurang paham karena itu lebih terteknikal. Cuman tentunya kan mereka untuk membuat itu sudah ada kayak semacam regulasi dari Bank Indonesia maupun yang lainnya, dimana kita percaya dulu. Terus yang terakhir ya Mas, ini Mas punya harapan apa terhadap peningkatan kualitas layanan mobile banking di masa yang akan mendatang? Oke. Harapannya itu agar lebih ke menimbang, terus performanya lebih bagus. Dalam arti kalau dibuka itu lebih ringan. Kemudian mengurangi perbaikan aplikasi di jam-jam sibuk. Kalau bisa perbaikannya di jam malam saja. Kayak lebih itu. Sama sekuritasnya kalau bisa lebih ditingkatkan. Mungkin dari banknya yang tahu jawabannya. Kita tutup obrolan ini. Mungkin Mas ada pesan terakhir yang ingin disampaikan buat teman-teman? Oke, ini seputar mobile banking. Tidak usah ragu menggunakannya. Itu sangat simple, sangat aman, dan bahkan bisa menjawab bawa HP atau bawa dompet. Nah itu bawa HP sekarang bisa menjadi dompet juga. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Yusuf atas waktu dan insight yang sudah dibagikan. Banyak banget pelajaran yang kami dapat dari obrolan hari ini. Semoga Mas Yusuf selalu sehat dan sukses terus dalam setiap kegiatan. Jadi, kesimpulan pada obrolan kita hari ini adalah mobile banking sangat bermanfaat bagi kehidupan kita karena memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam melakukan berbagai transaksi keuangan tanpa harus datang ke bank langsung. Dengan mobile banking, kita dapat menghemat waktu, memantau keuangan secara real time, dan bertransaksi kapan saja, serta di mana saja. Selain itu, faktor-faktor keamanannya yang terus berkembang juga membuat aktivitas perbankan menjadi lebih praktis dan aman. Secara keseluruhan, mobile banking membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di era digital dengan mendukung gaya hidup yang serba modern dan cepat. Sekian dari obrolan kami.
Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.